Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persahabatan, persaudaraan, dan tentunya salam kekeluargaan dari saya. Kembali di channel Civil and Criminal Law Republik of Indonesia. Pada video saya kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang tata cara atau proses acara hukum perdata di pengadilan. Tentunya yang mengadili adalah majelis hakim, terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, serta panitera sebagai juru tulis atau yang mencatat segala bentuk yang terjadi di dalam persidangan. Baiklah, kita melangkah kepada pokok pembahasan tentang tata cara atau proses acara hukum perdata di pengadilan. Pertama-tama, majelis membuka sidang. Apakah sidang dinyatakan terbuka untuk umum atau dinyatakan tertutup untuk umum. Para penggugat dan tergugat diperintahkan oleh majelis hakim agar dapat segera memasuki ruangan persidangan, dikarenakan akan diperiksa segala bentuk kelengkapan, terutama masalah identitas. Apakah dalam proses persidangan nanti menggunakan dirinya secara pribadi atau menggunakan kuasa insidentil dan menggunakan kuasa advokat atau lawyer. Di sini perlu saya jelaskan terkait masalah kuasa insidentil. Kuasa insidentil apabila penggugat dan tergugat menggunakan kuasa insidentil tentunya mempunyai hubungan keluarga atau sanak famili yang diketahui oleh pemerintah setempat. Dan ketika penggugat dan tergugat menggunakan kuasa insidentil tidak ada hubungan kekeluargaan atau sanak famili, maka majelis hakim tidak memperbolehkan. Dan begitu juga ketika kita menggunakan jasa advokat atau lawyer, majelis hakim memeriksa kelengkapan izin praktek advokat atau lawyer yang dikuasakan. Apabila semuanya lengkap setelah diperiksa oleh majelis hakim dan dinyatakan lengkap, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat agar kiranya dapat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi. Dan juga majelis hakim menawarkan kepada penggugat dan tergugat mediator di lingkungan pengadilan negeri atau PN sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma RI nomor 1 tahun 2008. Apabila kesepakatan perdamaian ini berhasil, akan dibacakan di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian atau bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perdamaian tidak berhasil atau kesepakatan tidak dapat tercapai, maka acara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan. Tentunya yang membacakan adalah penggugat atau yang dikuasakan. Setelah tidak ada perubahan di dalam proses persidangan, maka tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab. Adapun isi jawaban, eksepsi, bantahan-bantahan, permohonan proporsionil atau gugatan rekopensi. Gugatan rekopensi, apabila tergugat menggugat rekopensi, maka posisi tergugat sebagai penggugat rekopensi. Replik dari penggugat, apabila adanya gugatan rekopensi, maka penggugat berkedudukan sebagai tergugat rekopensi. Jadi ada beberapa hal, baik itu dari satu pertanyaan atau tanya jawab. Dengan demikian adanya gugatan intervensi. Sebelum kita melangkah kepada pembuktian, mungkin ada namanya keputusan selah dikabulkannya eksepsi absolut
atau putusan proporsional dan adanya gugatan intervensi. Jadi kita melangkah kepada pembuktian. Penggugat dan tergugat dapat menunjukkan bukti surat menyurat saksi-saksi kepada majelis hakim, dan apabila diperlukan majelis hakim dapat memeriksa segala bentuk objek yang disengketakan. Keputusan masing-masing pihak, majelis hakim bermusyawarah. Adapun isi dari musyawarah dalam sebuah keputusan adalah apakah majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan atau sebagian, atau menolak, dengan istilah lain tidak menerima. Inilah sedikit gambaran atau penyampaian dari saya tentang tata cara atau proses acara hukum perdata di pengadilan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan juga bagi diri saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.